فاد من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا نقول بالإرشاد الحبيب عبد الله والحداد ومن عمر في هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم من رحمة مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي فإن سرك أن تكون على الهدى سالكا للمحجة البيضاء التي لا عوج فيها ولا أمة فاعرض جميع نياتك وأخلاقك وأعمالك وأقوالك على الكتاب والسنة فخذ ما وافق ودع ما خالف واعمل على الاحتياط واتبع الأحسن أبدا ولا تبتدع في الدين ولا تتبع غير سبيل المؤمنين فتخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. Aku wasiatkan kepada kamu bima i'tasamtum bihi, dengan apa yang jika kamu berpegang teguh dengannya, berpegang erat-erat dengannya, lan tadhillu, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan hilang arah abadan, selama-lamanya, bahkan di akhirat pun kamu akan digiring ke surga. Apa yang harus kita pegang teguh selama-lamanya? Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku, hadisku. Dalam riwayat yang lain wa itrati, keluargaku. Sudah kita terangkan kemarin bagaimana usuluddin, pokok dasar agama adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan bisa menjamin manusia selamat dunia sampai akhirat. Malah kunci iman adalah setelah Al-Quran mengikuti Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, maka demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minuna, mereka tidaklah menjadi orang yang beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim yang menentukan di dalam apa yang terjadi masalah di antara mereka. Hakim yang menentukan, yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah datang keputusan dari Nabi, tidaklah ada dalam hati mereka sedikit pun keraguan, tidak kecocokan daripada apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan hukummu sepasrah-pasrahnya tanpa ada sedikit penentangan sama sekali. Ayat ini menegaskan
kapan ada manusia tidak setuju dengan ajaran Nabi, maka dia tidaklah menjadi orang beriman. Karena itu enggak cukup dengan Al-Quran saja, saudara. Ini sekaligus menjawab inkarus sunnah yang enggak percaya dengan hadis, enggak mau berpegang dengan hadis. Yang penting ikuti Al-Quran aja katanya. Itu tidaklah menjadi jaminan iman. Karena harus menjadikan Muhammad Rasulullah yang memutuskan segala perkara. Beliau sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan adalah gambaran daripada Al-Quran dalam kehidupan. Karena itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang perangai Nabi, maka beliau menjawab, kana khuluguhul Quran. Perangainya Rasulullah adalah Quran murni. Quran. Dalam rumah tangganya Qurani. Kehidupannya bermasyarakat Qurani. Semuanya Al-Quran sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada satu warning daripada Tuhan bagi orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Falyahdharil ladzina yukhalifun. Maka hendaknya berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang mereka tadi itu menentang daripada perintah Allah dan Rasul, antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka bala di dunia. Kalaupun selamat di dunia, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih nanti ada di akhirat. Mungkin kena dunia akhirat, mungkin kena akhiratnya saja selamat dalam urusan dunia. Enggak mungkin lolos daripada dua-duanya. Na'udzubillah min dzalik. Fa in sarraka, maka jika membuat senang kamu, yang bisa membahagiakan kamu, antakuna alal huda, kamu menjadi orang yang mengikuti petunjuk Allah, kamu menjadi salikan, menjadi orang yang mengikuti, menjalani petunjuk Tuhan, yang tidak ada la iwaja fihi wala amta, yang tidak ada bengkongnya sama sekali, jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah. Ini adalah jalanku yang lurus, yaitu ajaran Islam. Fa'arid jami'a niyatik, maka sodorkan seluruh niat-niat yang ada dalam hati kamu. Wa akhlaqik, dan seluruh akhlak-akhlak kamu. Wa amalik wa aqwalik, dan perbuatan kamu serta ucapan-ucapan kamu. Alal kitabi wa sunnah, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau kepingin ngikuti ajaran Islam benar, niat kamu, ucapan kamu, akhlak kamu, perbuatan kamu timbang dengan Al-Quran dan hadis. Pasti benar, dan itu memang petunjuk daripada Tuhan. Itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu putusannya gimana? Fakhudh
ma wafaq wada' ma khalaf. Tinggal ambillah yang cocok dengan Al-Qur'an dan hadis, tinggalkan segala yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Wa'mal 'alal ihtiyat, dan beramallah kepada yang paling berhati-hati dalam urusan agama. Wattabi'il ahsan abada, ikuti yang terbaik untuk selama-lamanya. Di sini kita harus faham bahwa segala sesuatu itu ikuti Al-Quran dan hadis, udah jelas, itu pasti. Ngikuti Allah ya harus ngikuti Nabi, karena tidak diterima pengakuan seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah kecuali harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu semuanya menyatakan cinta kepada Allah, maka harus mengikuti aku. Allah akan cinta kepada kamu. Niscaya Tuhan cinta kepada kamu. Bohong orang menyatakan beriman kepada Allah enggak lewat Rasulullah, enggak diterima. Dikatakan anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad adalah pintu untuk sampai kepada Allah. Dan siapa yang tidak melalui jalur pintunya, maka tidak diperkenankan untuk memasukinya. Kalau memasuki tidak melalui pintu, itu saudara berarti melanggar. Nih gambarannya, ada orang bertamu ke rumah Anda lewat pintu, berarti tamu yang harus dihormati. Kalau lewat jendela, itu harus ditangkap, itu maling itu. Apalagi lewat atap, waduh bobol dia. Begitu juga kalau ingin ridho Allah, ingin dia terhormat di sisi Allah, lewat pintunya Muhammad Rasulullah. Ada orang menyatakan beriman kepada Allah tapi enggak ngelewat Rasulullah, ngeloncat lewat Nabi Isa katanya. Enggak bisa diterima dia di akhirat, tetap hukumnya kafir. Dan dia tidak diperkenankan masuk surga, masuk ke neraka, tidak diterima. Mengaku cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, kecuali harus melewati Rasulullah. Apalagi lewat atap seperti orang Yahudi, lewat Nabi Musa katanya. Satu jalurnya, kalau ingin menjadi orang beriman harus melewati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu enggak bisa dipisah antara Al-Qur'an dan hadis. Taat kepada Nabi itu adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Karena itu Allah menyatakan, "Wa man ata'ar rasul faqad ata Allah." Siapa orang yang taat kepada Rasulullah, maka benar-benar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku ini dijamin masuk surga. Alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan jadi umatnya Nabi sampai hari kiamat. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang menolak masuk surga. Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak masuk surga. Ada enggak orang yang lebih parah gilanya daripada diajak masuk surga menolak? Ini gila terparah ini. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak wahai Nabi? Diajak ke mall aja senangnya setengah mati. Apalagi diajak masuk surga.
Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepada aku, patuh dengan ajaranku, berarti mau diajak masuk surga. Siapa yang maksiat, berarti dia menolak untuk diajak masuk surga. Salahnya sendiri, saudara. Kereta api itu ada lokomotif ya. Kalau Anda diajak untuk pergi ke Jakarta naik gerbong menyambut, maka insya Allah lokomotif sampai Jakarta, Anda yang naik ada di gerbong, katut sampai ada Jakarta. Tapi kalau Anda nggak mau naik, ya ketinggalan, salahnya sendiri, udah diajak, tapi nggak mau masuk. Begitulah juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Muhammad Rasulullah lokomotif untuk menuju ke surga Allah. Ini penumpangnya diajak, ayo ikut Muhammad Rasulullah, ngikuti Nabi Muhammad Rasulullah masuk surga, maka pengikut-pengikutnya juga masuk surga Allah. Kalau ada yang ketinggalan, salahnya sendiri, kenapa gak masuk? Gerbongnya udah dibuka, banyak lagi, masih kosong kursinya, siap akan menampung siapapun yang akan mau bergabung. Jangan sampai ketinggalan gerbong, cepat-cepat ketika diajak oleh Rasulullah, ketika diajarkan oleh Nabi, sambut, ambil, laksanakan, insya Allah akan sampai kepada tujuan sesuai dengan jalurnya lokomotif tadi itu, ke surga Allah. Sebaliknya kalau udah maksiat, ya bisa-bisa sebelum sampai akhirat udah ditampakkan bahwa dia tadi itu adalah orang yang tidak diridhai oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Zamannya Nabi sendiri ada yang terjadi itu, saudara. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seseorang makan dengan tangan kirinya di majlisnya Rasulullah. Makan dengan tangan kiri. Ini banyak kan sekarang ya. Orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ingat-ingat ini baik-baik ini. Ini pernah terjadi di zamannya Nabi. Ada seseorang makan dengan tangan kiri zaman Nabi. Faqala, maka Nabi berkata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dinasihati ini orang, makan dengan tangan kanan. Qala la astati'. Ma man'ahu illal kibir. Dia sombong, dinasihati sama Nabi, makan dengan tangan kanan, sombong, nggak bisa ya Rasul, udah kidal saya, udah kebiasaan tangan kiri saya, nggak bisa dengan tangan kanan, kaku kata dia. Maka Nabi berkata, lastata'ta, berarti kamu tidak akan bisa, nggak mampu sudah kamu dengan tangan kanan. Fama rafa'a ila fi, maka saat itu pula tangan kanannya nggak bisa diangkat ke atas, kaku. Jadi kalau makan dengan tangan kanan, bukan tangannya menuju ke mulutnya menuju ke kanan, nyosok. Kualat Rasulullah, jangan dibuat main-main. Beliau diutus oleh Allah membawa ajaran ini untuk Anda supaya menjadi orang baik, saudara. Supaya Anda menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat, jangan dipermainkan. Nggak bisa saya, nggak bisa beneran itu. Seharusnya Anda membiasakan, Anda merubah. Biasanya minum tangan kiri, Anda rubah. Insya Allah berkat usaha Anda ngikuti ajaran Nabi, Allah akan gampangkan. Kan begitu seharusnya. Nggak mampu saya, terus mau diapakan? Udah kebiasaan, ya udah nggak akan bisa nanti. Jangan sekali-kali merasa keberatan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka hendaknya juga mengambil jalur yang paling ihtiyat. Jalur yang paling ihtiyat.
ngikuti yang terbaik, jangan ngikuti pas-pasan, saudara. Kira-kira kalau nyimpen duit, cari tempat yang paling aman atau yang resiko? Wah, disimpan paling aman. Kalau misalnya parkir sepeda motor yang paling aman, malah dikasih kunci kunci tambahannya. Apalagi kalau rumahnya orang yang mewah, orang yang kaya. Udah pagernya besi, digembok yang gede, dikasih satpam, masih dikasih helder lagi. Kenapa? Supaya aman, saudara. Iman Anda, agama Anda, Islam Anda perlu dijaga. Jangan sampai kecolongan dengan yang haram. Badan Anda perlu dijaga, jangan sampai masuk ke perut ini yang syubhat atau yang haram. Ambil jalur yang paling hati-hati dalam urusan agama. Itu namanya ihtiyat atau wara'. Ihtiyat atau wara'. Sehingga Anda tidak mengambil kecuali yang pasti halal. Kecuali yang pasti halal. Yang enggak tentu halalnya, enggak mau, walaupun belum tentu haramnya. Itu yang hebat. Sama dengan duit itu. Cari yang paling aman. Walaupun gak ada maling, tapi tetap harus disimpan di tempat yang paling aman. Urusan agama, yang penting gak haram, udah makan aja. Urusan duit, jangan. Belum tentu loh itu aman, cari yang paling aman. Kenapa gak urusan agama harus lebih dipentingkan? Nabi SAW menggambarkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram ada yang mirip-mirip. Ada yang mirip. Cuma banyak orang yang enggak paham yang mirip-mirip ini. Karena itu famanit taqas syubhat istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa orang yang meninggalkan yang syubhat, maka yang mirip-mirip tadi itu, maka dia berarti telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang sengaja mengambil yang mirip-mirip tadi itu, waqa'a fil haram, berarti telah menjerumuskan dirinya ke haram. Kalau ada misalnya tulisan danger, listrik tegangan tinggi, gambar tengkorak lagi. Paham nih ya? Jangan mendekat, listrik tegangan tinggi. Kira-kira ambil berapa meter sampean? Itu kalau 2 meter, maka masih ada 3 meter misalnya masih bahaya itu. Tapi kalau 2 meter, wah bisa kesetrum temenan itu. Tapi kalau 10 meter masih selamat, jelas selamat sudah misalnya. Antara 3 meter sama 2 meter itu syubhat. Yang 2 meter itu pasti kesetrum misalnya. Yang 3 meter masih ada radiasi. Yang 4 meter ke atas kosong dari radiasi, bebas. Berarti yang antara 3 sampai 2 itu namanya syubhat, masih ada radiasinya.
Kalau 2 meternya ini seperti haramnya, Pak. Yang 2 meter ke 3 meter ini masih syubhat. Bahaya. Yang ke atasnya aman. Kira-kira milih mana sampean? Jalur aman atau yang jalur risiko bisa kesamber ini? Wah, yang milih jalur aman, Habib. Begitulah urusan agama. Antara halal dan haram ini ada yang mirip-mirip. Miripnya itu lebih condong ke haram sebenarnya. Bukan lebih condong ke halal. Sama dengan tadi itu. Antara 2 meter 3 meter itu lebih condong ke listriknya, bukan ke tempat amannya. Karena itu harus dihindari juga sebetulnya, begitu loh. Jadi syubhat itu bukan berarti bagus ngerjakan, tinggalkan, itu resikonya bisa ke haram, begitu maksudnya. Kok enak temen sekarang kadang-kadang fatwanya syubhat nggak apa-apa. Loh, syubhat nggak apa-apa. Syubhat itu tinggalkan, bukan syubhat nggak apa-apa. Inilah orang yang nggak ihtiyat. Ini namanya orang nggak hati-hati dalam urusan agama. Untuk badannya hati-hati. Paham nih ya? Karena itu jangan main-main. Nih, obat dalam dosis tertentu bagus. Lebih sedikit berisiko, tapi nggak bahaya. Kalau lebih banyak berbahaya. Yang lebih banyak berbahaya itu haram. Lebih sedikit nggak berbahaya itu syubhat, bisa bahaya cuma. Tapi kalau di bawah daripada dosis atau yang persis dosis, itu berarti jadi obat. Itu yang harus kamu lakukan, bukan kamu lebih-lebihkan. Bukan kamu lebih-lebihkan, begitu kan seharusnya. Nah ini urusan halal dan haram, antara halal dan haram ada syubhat, itu harus dihindari. Bukan berarti kamu berani-berani mengerjakannya. Karena itu Nabi menyatakan yang menghindari syubhat berarti menyelamatkan dirinya dan agamanya. Yang melakukan syubhat berarti sudah berani dia berbuat yang haram. Kemudian Nabi mengasih gambaran, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti pengembala yang mengembala binatang gembalaannya dekat dengan batas akhir, batas-batas. Misal ada batas jurang. Kira-kira ada pengembala sapi, sapinya dilewatkan pinggir jurang persis. Goblok apa pandai itu orang? Pinggir jurang persis, yusiku an yarta'afi, nyaris itu akan roboh nantinya. Di pinggir persis, tinggal 1 senti, 2 senti misalnya. Wah, ini orang yang goblok ini. Ini kan jurang, belum kan tidak sampai jurang, hanya kurang 1 senti. Lah, Pak, haluan itu juga perlu ya. Nyetir mobil itu kan ada haluannya. Jangan terlalu dekat. Nanti kalau ngerem dadak, nabrak ente. Harus begitu diatur, haluannya ada, jarak haluan itu ada. Demikian juga dalam amal kita, dalam urusan agama kita ada jaraknya ini. Ada jaraknya, jangan terlalu mepet. Yushiku an yarta'afi, itu bahayanya akan kecemplung beneran nanti kalau sudah terlalu mepet kepada batas akhir itu. Ana ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Sesungguhnya bagi setiap raja penguasa itu ada batas-batas daerah. Allah juga begitu, ada batas-batas dalam ajaran agama. Batas-batasnya jangan sampai melanggar haram. Jangan sampai melanggar haram. Semua ada batas-batasnya, Pak. Rumah Anda ada batas-batasnya, dicatat. Ngambil 1 senti, mocok sedikit bangunnya, condong sedikit, berarti ngambil hak orang kan. Jangan dipersiskan, kalau bisa disisakan dikit. Begitu kan seharusnya kalau orang-orang mau hati-hati. Pakaian itu loh,
Kalau persis terlalu nyapret, dia enggak? Perlu dikendorkan dikit biar enak leluasa. Begitu urusan agama seharusnya. Jangan dipersiskan mepet ke haram, kecantol haram beneran nanti. Cari yang betul-betul halal. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi itu kalau sedekah haram bagi Nabi ya. Kalau sedekah haram untuk dimakan oleh Nabi dan keluarganya Nabi. Pernah Rasulullah SAW mendapatkan satu biji kurma. Wajada tamratan fit tariq. Faqala laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Diambil kurma ini. Khawatir aku ini kurma sedekah yang jatuh. Khawatir kurma sedekah ini. Padahal di tempatnya beliau atau di tempat daripada keluarga beliau, yang jelas ini kurma halal. Cuma ragu ini kurma pribadi atau sedekah ini ya. Kalau kurma sedekah nggak boleh dimakan oleh Nabi. Untuk Nabi khusus dan keluarganya. Kalau nggak takut sedekah tak makan ini, karena takut sedekah dikasihkan orang. Sedekah bagi orang lain halal, bagi Nabi dan keluarganya haram gitu. Ini menunjukkan bagaimana mengajarkan kepada kita untuk supaya berhati-hati. Khawatir tinggalkan. Cari yang yakin. Begitu. Ini racun apa vitamin ya? Kepingin vitamin wis, racun beneran matiin deh. Cari yang yakin. Racun apa vitamin? Ya cari vitamin, ada apa? Tikus turwelu ya. Ya cari yang lainnya. Kata Nabi SAW, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tidaklah mencapai seorang hamba derajat orang-orang yang bertakwa sehingga dia siap meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada risiko karena khawatir ada risiko. Kata dokter, kalau makan terlalu banyak itu bisa kencing manis. Kira-kira sikap Anda gimana? Yang penting aku sehat, makan banyak, begitu. Pumpung turun kencing manis. Sebelum kita kena kencing manis, maka makannya dikurangi, dibatasi. Itu bagus. Seharusnya dalam agama juga begitu. Sebelum kena yang haram, mambu-mambu haram tinggal no. Faham nih ya? Seharusnya kan begitu. Ini ndak pum belum kena kencing manis, makan banyak aja. Kalau kena kencing manis ya bisa makan banyak loh. Loh itu orang bodoh itu namanya. Itu bukan sikap yang bagus sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana zaman dahulu dengan zaman sekarang, memang jauh. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, innakum lata'maluna a'malan hiya adaggu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kamu itu banyak beramal. Kamu itu banyak beramal. Amalan itu dalam pandangan kamu lebih kecil daripada rambut. Saking remehnya di hadapan kamu. Tapi kami menghitung, kata Abu Sa'id Al-Khudri, di zamannya Nabi itu adalah termasuk dosa yang besar. Abu Sa'id Al-Khudri ini sahabat. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri, ada amalan yang kamu kerjakan, bagi kamu remeh, kecil, tapi kami menghitung zamannya Nabi itu adalah termasuk dosa besar. Orang nyesel berbuat itu sampai menangis-nangis. Tapi bagi kamu enteng perbuatannya. Kenapa? Nilai takwanya, Pak, yang
takutnya kepada Allah nilainya lain. Ini berbobot, ini enteng. Jadinya ngenteng kan haram. Sampai di antara mereka pernah berkata gini, adrakna zamanan lau adraktahum lagulta majanin. Lagulta in majanin. Walau adrakukum laqalu syayatin, antum syayatin. Adraktu zamanan, aku ini pernah menangis satu zaman. Lau adraktahum, kalau kamu itu menemui mereka, orang-orang hidup zaman itu, lagultum innahum majanin. Pasti kamu akan menyatakan itu orang-orang gila itu. Orang-orang gila itu. Kenapa? Saking takwanya sampai inti anggap gila dalam pikiran Anda. Kenapa? Sering nangis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stres tadi. Padahal nangis tobat dia. Walau adrakukum, kalau seandainya mereka menangi kamu, nemui kamu, mereka pasti akan menyatakan setan ini bukan manusia. Kenapa? Lawang dosa sambil tertawa, kakak dosa sambil tertawa. Setan bukan manusia lagi. Kena haram nangis dia, astagfirullahaladzim, makan haram aku, astagfirullah. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ketahuan makan daripada hasil yang enggak benar daripada budaknya. Tanya dari mana? Padahal udah masuk ke perut. Dia enggak tahu kan halal sebenarnya. Tapi karena takutnya diambilkan lidi kurma, daun kurma dimasukkan ke mulutnya sampai muntah. Kalau kita kan enggak, alhamdulillahirabbil alamin. Beda saudara, takwa yang bedakan itu semuanya. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Umar, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yuqbal dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Kalau seandainya kamu tadi itu puasa, salat, saking banyaknya rukuk dan sujud sampai bentuknya badan kamu seperti busur panah melengkung. Wasumtum, kamu puasa saking banyak puasa sampai lemesnya seperti senarnya gitar. Semuanya itu akan ditolak, tidak diterima oleh Allah kecuali kalau kamu betul-betul berhati-hati tidak tersentuh daripada haram. Karena itu ayo kita harus perbaiki kualitas iman kita. Jaga diri Anda. Jangan sampai kesentuh yang haram, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan itu semuanya kepada kita. Amin Allahumma amin.